Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancaneru di channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, dan juga cerita-cerita sejarah Nusantara. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah cinta yang terjadi di masa lalu. Yang akan kita bahas tepatnya adalah kisah cinta dari yang melibatkan atau berlatar belakang berdirinya sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, terutama Jawa Timur, teman-teman, yaitu Kerajaan Kauripan. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan video ini, teman-teman jangan segan-segan untuk berinteraksi melalui kolom komentar. Teman-teman bisa memberikan kritik, saran, dan juga masukan-masukan untuk konten-konten Lancaneru. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selama ini mendukung channel Lancaneru. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Lancaneru ini, silakan untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita lanjutkan videonya. Erlangga itu melangsungkan pernikahan dengan putri dari Darmawangsa Teguh. Tetapi Erlangga bersama dengan pengiringnya, yaitu Pangeran Udayana dan juga para pengikutnya, datang ke tanah Jawa, ke Medang, untuk menyelenggarakan pesta perkawinan Erlangga. Tetapi sayang, untung tidak bisa diraih, malang tidak bisa ditolak, teman-teman. Di saat malam pesta pernikahan itulah terjadi serangan yang dilakukan oleh Raja Bawahan Medang yang melakukan kudeta, teman-teman, yaitu Sri Aji Worawari dari Lerap. Teman-teman, dalam serangan yang mendadak ini berhasil mengalahkan Medang, teman-teman. Ibu kota Medang dapat dihancurkan, dan juga Darmawangsa Teguh dan keluarganya semuanya tewas, terbunuh dalam serangan itu. Sedangkan nasib dari Pangeran Udayana ini juga diduga ikut tewas dalam serangan itu, teman-teman. Sedangkan Erlangga sendiri berhasil lolos dan melarikan diri bersama dengan Patih Narotama dan para pengawalnya yang datang dari Bali, teman-teman. Itu Erlangga berhasil menyingkir dan melarikan diri ke hutan-hutan. Arah yang ditujunya itu adalah ke arah Wonogiri, teman-teman. Dan untuk beberapa saat Erlangga itu menetap dan tinggal di Wonogiri bersama dengan Patih Narotama dan para pengawalnya yang datang dari Bali, teman-teman. Itu Erlangga berhasil menyingkir dan melarikan diri ke hutan-hutan. Arah yang ditujunya itu adalah ke arah Wonogiri, teman-teman. Dan untuk beberapa saat Erlangga itu menetap dan tinggal di Wonogiri. Lahan yang tadinya berupa hutan belantara, teman-teman, itu dibabat dibikin pemukiman dan menjadi tempat tinggal sementara oleh Erlangga dan para pengikutnya, teman-teman. Tetapi karena merasa tidak aman, ada perasaan takut kalau orang-orang dari Sri Aji Worawari mengetahui keberadaannya, maka Erlangga dan pengikutnya itu pun pindah tempat ke arah timur, menuju ke arah Gunung Penanggungan, ya, teman-teman, untuk kemudian mendirikan sebuah pemukiman yang kemudian menjadi sebuah kerajaan kecil, teman-teman, yang diberi nama Watan Mas. Teman-teman, Watan Mas itu kelak kemudian hari akan dijadikan sebagai tempat ataupun jadikan tempat pendidikan oleh Erlangga, teman-teman. Bahkan sampai ke era Majapahit
daerah Watan Mas ini menjadi mandala pendidikan, teman-teman, yaitu tempat kegiatan belajar mengajar. Teman-teman, di Watan Mas ini Airlangga dilantik menjadi Raja Tanah Jawa. Yang melantik adalah para pemuka agama dan tokoh masyarakat, teman-teman. Ada beberapa agama dan kepercayaan yang mempercayakan Tanah Jawa kepada Airlangga untuk menjadi rajanya, yaitu agama Buddha, Hindu, dan juga agama Tantrayana, teman-teman. Ketiga aliran kepercayaan ini mendukung Airlangga untuk menjadi maharaja di Tanah Jawa. Maka oleh karena itu dimulailah perjuangan Airlangga untuk merebut kembali apa yang telah menjadi haknya. Karena biar bagaimanapun juga Raja Tanah Jawa itu adalah milik Wangsa Isyana yang merupakan anak keturunan dari Empu Sendok, teman-teman. Sedangkan raja terakhir dari Wangsa Isyana itu adalah Dharma Wangsa Teguh. Airlangga sendiri adalah anak dari saudara Dharma Wangsa Teguh dan juga sekaligus menantunya, teman-teman. Oleh karena itulah dipercaya oleh para pemuka agama untuk mewarisi tahta Tanah Jawa. Teman-teman, kisah cinta Airlangga, kisah cinta yang penuh dengan diwarnai dengan pertumpahan darah ini, teman-teman, itu dapat kita lihat di sumber sejarah, yaitu sumber primer, yaitu sebuah prasasti yang dikenal dengan sebutan prasasti Bujangan. Di prasasti ini menceritakan setelah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir kerajaan Medang sebelum runtuh sampai pada Airlangga berkuasa di Kauripan. Teman-teman, banyak hal yang dilakukan oleh Airlangga ketika menjadi penguasa di Kauripan, yaitu upaya-upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya adalah pembangunan sebuah bendungan untuk pengairan irigasi, teman-teman. Di dalam prasasti Kamalagian itu menyebutkan bahwa Airlangga itu membangun bendungan untuk mencegah banjir musiman, dan juga untuk mengatur irigasi untuk pertanian. Jadi kalau kita mengenal irigasi atau pengairan sawah itu tidak dilakukan bukan baru-baru saat ini saja, teman-teman, bukan era-era modern, tetapi jauh sebelumnya. Bahkan zaman ketika Airlangga pun sudah dilakukan pembangunan waduk untuk pengairan dan juga pencegahan terhadap banjir. Seperti yang kita bahas kali ini, yaitu bendungan yang dibangun Airlangga yang tercatat di dalam prasasti Kamalagian. Teman-teman, bendungan yang dibangun Airlangga ini bernama Bendungan Waringin Sapta, ya, teman-teman. Selain membangun bendungan untuk irigasi dan pencegahan banjir musiman, ya, itu Airlangga juga membangun pelabuhan-pelabuhan di ujung Galuh, di tepian Kali Berantas, untuk memantapkan jalur perdagangan internasional, teman-teman. Teman-teman, di bidang spiritual, Airlangga juga membangun tempat-tempat peribadatan diperbanyak, teman-teman, dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang disebut mandala pendidikan, itu juga dibangun oleh Airlangga untuk kegiatan belajar mengajar kepada rakyatnya. Salah satu mandala pendidikan terbesar yang dibangun oleh Airlangga itu adalah mandala pendidikan di Watan Mas, di sekitaran lereng Gunung Penanggungan. Teman-teman, isi video yang saya sampaikan untuk kali ini bersumber dari dua buah prasasti, yaitu prasasti Bujangan dan juga prasasti Kamalagian, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini, menjadi bahan pembelajaran, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada teman-teman para pecinta sejarah
ada pendapat berbeda tentang sejarah, teman-teman. Biasanya perbedaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama, faktor penerjemahan ya, teman-teman. Ketika menerjemahkan sebuah prasasti ataupun kitab-kitab kuno, itu masing-masing orang bisa mengalami perbedaan, mengingat bahasa yang digunakan itu adalah bahasa dulu yang sekarang sudah tidak ada lagi. Terus yang kedua itu adalah dari narasumber ya, teman-teman. Narasumber dalam sejarah itu ada dua macam. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber pendukung atau sumber sekunder, teman-teman. Perbedaan sumber sejarah sekunder inilah yang kadang-kadang membuat kita berbeda pendapat mengenai sejarah Nusantara. Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh para raton ketika menceritakan Majapahit, dan apa yang disampaikan para raton, apa yang disampaikan oleh sumber lain seperti Kidung Sunda ataupun Kidung Sundayana dan Babat Tanah Jawi, itu tidak sama. Perbedaan narasumber ini jelas menghasilkan perspektif dan juga kesimpulan yang berbeda juga. Tetapi di sini Lancaniru tidak akan mengajak kita untuk mempermasalahkan perbedaan yang ada, tetapi kita menyikapi dengan bijaksana dan dewasa. Kita belajar dari kejadian-kejadian di dalam sejarah, teman-teman. Di dalam sejarah itu tidak ada yang selamanya hitam dan tidak ada juga yang selamanya putih. Kita sama-sama tahu dan sependapat bahwa sejarah itu ditulis oleh pihak pemenang. Tetapi dengan adanya rujukan-rujukan sejarah untuk kita belajar, itu setidaknya kita bisa mengambil hal-hal positif dan negatif yang perlu kita ambil, teman-teman. Kita bisa belajar hal-hal yang positif untuk kita tiru dan kita teladani. Di samping itu kita juga bisa belajar dari hal-hal yang negatif, sesuatu yang mungkin kurang pantas atau tidak bagus ataupun sesuatu yang salah, untuk kita biar bisa terhindar. Teman-teman, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan di video kali ini. Ada salah dan lupanya saya dalam bernarasi. Mohon teman-teman untuk membenarkan ataupun silahkan kritik melalui kolom komentar, agar saya bisa membenarkan ketika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.